Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Clarista, NPM 2112020015 dari program D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian reproduksi wanita. Apa sih itu reproduksi wanita? Yaitu suatu sistem yang meliputi organ reproduksi wanita yang dibagi menjadi dua. Ada bagian eksternal dan ada bagian internal. Apa sih itu bagian eksternal? Yaitu bagian luar. Dan apa sih itu bagian internal? Internal itu bagian dalam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian eksternal atau bagian luar. Itu terdiri dari vulva, ada mon pubis, labia minora, labia mayora, klitoris, vestibulum, intravagina, terus perineum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah vulva. Vulva terletak di bagian tengah, berfungsi tempat keluarnya darah haid atau tempat jalan lahir atau tempat persetubuhan. Jadi, apa sih itu tadi vulva? Vulva yaitu tempat keluarnya jalan haid, keluarnya darah haid atau tempat persetubuhan itu terjadinya di vulva. Kemudian ada mon pubis. Mon pubis itu terletak di mana sih? Ya, mon pubis itu ini bulu-bulu rambut ya, adalah suatu bagian yang berbentuk segitiga. Fungsi mon pubis adalah untuk melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Nah, jadi rambut-rambut ini atau mon pubis ini untuk menjaga atau melindungi kemaluan atau tulang kemaluan atau simfisis pubis ya. Yang kemudian ada labia minora. Labia minora itu terletak di bagian luar yang tidak berbulu. Apa sih labia minora itu dan apa sih fungsinya? Fungsinya untuk saluran urin atau pembukaan kelenjar Bartholin. Terus ada labia mayora. Labia mayora ini bagian luar juga tapi berbulu. Nah, fungsinya tempat pertumbuhan rambut kemaluan dan juga sebagai pelindung organ kelamin bagian dalam. Jadi ini berfungsi untuk melindungi kelamin yang ada di bagian dalam. Terus kemudian ada klitoris. Klitoris itu terletak di bagian luar juga, tidak berbulu, yaitu berbentuk seperti biji kacang. Fungsi dari klitoris apa sih? Sebagai perangsang seksual dan untuk memberikan kenikmatan saat berhubungan seksual. Kemudian ada vestibulum, yaitu terletak di tengah-tengah bagian klitoris, uretra, dan lain-lain. Yaitu apa sih fungsinya? Untuk mengeluarkan cairan yang akan melumasi vagina saat melakukan berhubungan seksual. Kemudian ada hymen, yaitu selaput darah, fungsinya untuk mencegah kotoran yang masuk ke dalam vagina. Jadi ini vagina, ini hymennya, yaitu di bagian terluar yang melindungi kotoran yang akan masuk ke dalam vagina. Kemudian ada uretra. Uretra itu terletak di tengah-tengah di antara vestibulum dan perineum. Nah, apa sih fungsinya? Apa fungsi uretra? Yaitu fungsinya sebagai saluran pembuangan urin. Jadi ini tempat pembuangan urin. Kemudian ada perineum, yaitu di bagian tengah-tengah terbawah, yaitu untuk menyorong organ internal dalam rongga panggul dan juga dapat meregang untuk mengatasi kelahiran bayi. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian eksternal. Eksternal itu adalah bagian dalam. Ini gambarnya, saya akan menunjukkan gambarnya. Bagian dalam terdiri dari vagina, uterus, ada tuba fallopi, ovarium. Yang pertama adalah vagina. Vagina itu terletak di bagian bawah nih ya. Ini namanya vagina. Fungsinya untuk
keluarnya darah haid dan jalan lahir dan untuk persetubuhan. Yang kedua ada uterus. Uterus itu terletak di sini. Uterus fungsinya tempat tinggal embrio untuk tumbuh dan berkembang. Ini jadi untuk perkembangan atau untuk pertumbuhan. Terus yang ketiga ada tuba Fallopi. Nah, ini dinamakan tuba Fallopi nih ya. Ini tuba Fallopi. Itu sebagai tempat pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Yang terakhir itu ada ovarium. Ovarium ini nih dua ya, kanan dan kiri. Itu fungsinya sebagai tempat memproduksi atau menghasilkan sel telur atau ovum atau menghasilkan hormon pada wanita. Jadi di sini tempat pembuahannya. Baik, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya tentang reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.